Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, sekarang baiknya Ibu perkenalkan dulu ya nama Ibu ya. Nama Ibu Fauziah Nurulfa dari SDN Pengampon 2. Di sini kita akan belajar di tema 1 subtema 2. Baik, oke anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Nah anak-anak, sayangnya kita masih harus belajar di rumah karena ada pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Ibu ingatkan nih, ikuti selalu protokol kesehatan. Ingat 5M. Apa saja sih 5M itu? Baik, yang pertama menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Oke, masih semangat nggak nih untuk belajar di rumah? Biar semangat, ikuti tepuk Ibu ya, namanya tepuk Coca-Cola. Gini nih, kalau Ibu bilang tepuk Coca-Cola, kalian ikutin ya, tepuk Coca-Cola. Kol, ka, ko, la, ber, gitu ya. Coba ikutin lagi, tepuk Coca-Cola. Kol, ka, ko, la, ber. Oke, gimana nih? Udah siap belum belajarnya? Ya, siap ya. Apa sih yang mau dipelajari hari ini? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan gagasan atau ide pokok pada suatu paragraf. Yang kedua, mengetahui proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga indera pendengaran. Hayo, waktu minggu lalu masih ingat nggak tentang paragraf, terus yang dimaksud dengan ide pokok, sama yang dimaksud bunyi dan sumber bunyi? Ingat-ingat ya pelajaran minggu lalu karena kita akan membahasnya lebih dalam. Baik, di sini kalian bisa lihat pengertian dari bunyi. Bunyi apa sih, Bu? Bunyi itu gelombang, suatu gelombang yang berasal dari benda yang bergetar atau benda yang bergerak. Nah, sedangkan benda yang bergetar disebutnya sumber bunyi. Coba kalian lihat, apa sih ini yang samping? Ada orang yang main gitar ya, ada orang yang memukul gong, ada orang yang memukul kaleng atau drum gitu. Nah, ini yang disebut namanya sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu bisa kalian temukan di mana saja. Ketika kalian tepuk tangan, ketika kalian main gitar dipetik atau gendang ditabuh. Nah, itu bisa menghasilkan bunyi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi hingga bisa terdengar di indera pendengaran kita. Indera pendengaran apa? Coba alatnya, telinga. Pinter. Nah, misalkan ini ada Rio dan Nina. Dia sedang ngomong. Nah, sekarang mari perhatikan prosesnya ya. Pertama, seperti yang Ibu bilang tadi, bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Berasal dari sumber bunyi ya. Nih, seperti gitar yang sedang dipetik. Nah, kedua, getaran dari benda itu mengakibatkan udara juga ikut bergetar. Jadi, ketika ada benda yang sudah digetarkan atau digerakkan, mengakibatkan udara juga ikut bergetar nih anak-anak. Paham ya sampai sini ya? Dan yang ketiga, bunyi yang merambat melalui udara itu nanti akan ditangkap oleh telinga kita. Jadi yang udah
merambat melalui udara itu nanti bakal ditangkap oleh alat pendengaran kita itu telinga. Nah, getaran bunyi yang mengenai gendang telinga berupa selembar kulit tipis. Jadi ketika bunyi masuk nanti mengenai gendang telinga yang akan melalui selembar kulit tipis. Ada bagian telinga yang berupa selembar kulit tipis ya, di sini maksudnya. Nah, getaran dari gendang telinga itu menjadi lebih besar di bagian tengahnya dan diubah menjadi sinyal di bagian tengah dalam. Jadi ketika udah getaran dari gendang telinga ini menjadi lebih besar, terus ke bagian tengah, nanti bagian tengah itu diubah jadi sinyal di bagian telinga dalam. Nah, sinyal tersebut kemudian diteruskan nih oleh saraf pendengar menuju otak. Jadi ketika udah ada sinyal itu dilanjutkan oleh saraf pendengaran menuju otak. Nah, otak itu yang menerjemahkan sebagai bunyi. Bagaimana anak? Udah jelas belum nih? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, lanjut ke menentukan ide pokok atau gagasan pada suatu paragraf. Nah, gimana sih cara menentukannya? Diingat-ingat lagi ya. Kita baca dulu seluruh isi teks. Ya, dibaca dulu pokoknya, dipahami, bila mana perlu berulang-ulang. Terus, tentukan nih kalimat utama pada setiap paragraf. Nih, Ibu kasih tips ya. Kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Diingatkan lagi, kalau misalkan kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Bisa juga kalian mencari nih kata atau kalimat yang sering muncul pada paragraf tersebut. Jadi kira-kira ini katanya sering muncul, ini katanya sering muncul. Berarti dalam paragraf tersebut sedang menjelaskan tentang kata tersebut atau ide pokoknya pasti kalimat itu. Nah, Ibu langsung ke contoh soalnya ya. Ibu kasih tips nih, ketika panjang sekali soalnya, kalian langsung saja ke pertanyaan dulu, jangan ke soalnya. Langsung ke pertanyaan ini. Ide pokok paragraf tersebut adalah, wah berarti kalian disuruh mencari ide pokok. Baca ya, langsung baca soalnya. Hari itu Sofia sedang bermain kelereng bersama sepupunya. Meskipun Sofia seorang anak perempuan, namun hampir semua permainan laki-laki digemarinya. Bagi dia, tidak ada permainan untuk anak laki-laki atau perempuan. Asalkan permainannya menarik, pasti digemarinya. Ayo, kira-kira apa? Udah ada ya jawabannya ya. Permainan kegemaran Sofia. Kenapa jawabannya itu? Kalian lihat di awal kalimat kan, hari itu Sofia sedang bermain kelereng bersama sepupunya. Meskipun Sofia seorang perempuan, namun hampir semua permainan laki-laki digemarinya. Oh, berarti menceritakan kegemaran permainan Sofia, karena walaupun permainan cowok dia menggemari asalkan menarik pasti digemarinya. Berarti apa nih? Permainan kegemaran Sofia. Sudah mengerti belum? Intinya kalian itu baca dan cari apa sih yang diceritakan. Misalkan lagi ya, ide pokok paragraf tersebut adalah pelestarian hutan Suaka Marga Swatswanantu di daerah Gorontalo sekarang ini semakin terancam. Penyebabnya yaitu adanya penambangan emas secara ilegal. Ada ratusan penambang ilegal. Nah, apa nih? Kalian lihat di awal kalimat. Pelestarian hutan Suaka Marga Swatswanantu di daerah Gorontalo sekarang ini makin terancam. Nah, seperti yang Ibu jelaskan nih, biasanya ide pokok atau kalimat utama ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, lihat di awal kalimat lagi menjelaskan tentang apa nih?
Pelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di daerah Gorontalo semakin terancam. Oh, berarti sedang ada ancaman di hutan Suaka Marga Satwa Nantu di daerah Gorontalo. Ya udah, berarti jawabannya ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa Nantu. Gitu. Ayo, bagaimana anak-anak? Sudah ngerti belum? Mudah-mudahan sudah paham ya. Nah, sekarang latihan nih untuk di rumah. Kalian baca ya, kalian tentukan ide pokok paragraf di bawah ini. Persahabatan Anissa dan Fata sangatlah dekat. Pemikiran dan hobi mereka sangatlah cocok. Mereka sudah bersahabat sedari kecil. Hubungan keduanya sangat erat seperti tidak dapat dipisahkan. Kalian tulis ya, tulis soalnya, tulis jawabannya apa, lalu berikan kepada wali kelasnya ya. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini apa aja? Coba, kalian sudah menangkap apa saja nih dari video ini? Benar, bunyi, sumber bunyi, bagaimana bunyi bisa terdengar ke telinga kita karena banyak prosesnya ya. Dari pertama dari sumber bunyi yang bergetar, lalu merambat ke udara, dari udara ditangkaplah oleh telinga kita, bagian-bagian telinga kita hingga ke saraf otak, lalu saraf otak menerjemahkannya sebagai bunyi. Terus apa lagi Bu sekarang dipelajari ini? Tadi benar, menentukan ide pokok atau gagasan utama. Jadi intinya kalian kalau mau mencari ide pokok atau gagasan utama, baca keseluruhan dan kalian tandai yang awal kalimat atau akhir kalimatnya. Manakah yang termasuk gagasan utama atau manakah inti dari cerita di paragraf tersebut. Pasti kalian bisa. Sekian ya pelajaran dari Ibu. Semoga kalian bisa paham dan tetap semangat menjalani pembelajaran walaupun ada di rumah ya. Sudah, sekian, sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.